Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Chandra Kartika dengan NIM 2210226 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran 2022B. Jadi di sini saya akan membawakan dakwah tentang sistem ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, termasuk nikmat kesempatan untuk kita berkumpul di sini. Hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita, yaitu sistem ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi Islam ini lebih dari sekedar aturan bisnis. Itu adalah perspektif menyeluruh tentang cara mengelola kekayaan dan sumber daya untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Jadi prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah dasar dari sistem ekonomi Islam yang mendasari dari segala bentuk transaksi ekonomi. Konsep kepemilikan yang bertanggung jawab adalah dasar dari sistem ekonomi Islam. Islam mengatakan bahwa Allah memiliki segala sesuatu di dunia ini, dan manusia hanya ditugaskan untuk mengelola kekayaan dan kekayaan yang diberikannya. Jadi akibatnya itu ada dorongan yang kuat dalam Islam untuk berbagi kekayaan dengan adil, memberikan zakat, dan juga menghindari tindakan serakah. Selain itu, pendekatan ekonomi Islam ini juga menekankan keadilan sosial yang tercermin dalam pembagian kekayaan secara adil dan juga penghapusan eksploitasi. Islam juga menekankan betapa pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk berkembang di dalam lingkungan yang adil. Selain itu juga, sistem ekonomi Islam ini juga menolak riba atau bunga serta transaksi yang bersifat spekulatif atau merugikan, untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi ini didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan ketidakberpihakan kepada sebelah pihak atau satu pihak saja. Jadi dalam Islam juga konsep riba ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar. Konsep kepemimpinan ekonomi Islam ini juga menekankan etika bisnis. Nah, menurut Islam, para pelaku bisnis ini juga harus bertindak jujur, amanah, dan juga menghormati hak-hak orang lain dalam setiap aspek bisnis. Jadi sebuah kesepakatan itu harus jelas, transparan, dan tidak juga merugikan pihak-pihak lain. Saudara-saudari yang saya muliakan, jadi sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan dapat dibangun melalui fondasi ekonomi Islam. Nah, untuk mencapai hal ini juga, kita semua sebagai umat Islam ini harus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai keadilan ini, kita ini harus saling berbagi dan juga bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Kita juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga berkontribusi secara produktif. Saya juga berharap kita semua dapat mempelajari lebih lanjut tentang prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita petunjuk dan kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk mendengarkan pidato atau dakwah saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.